DPR dan KPU akhirnya satu suara untuk menggunakan putusan MK sebagai dasar pencalonan dalam pilkada serentak. Apakah akan ada kekuatan lain untuk mengubahnya lagi? Kita bahas bersama peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Siti Zuhro. Selamat sore, Prof. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Pilkada sore ini. Prof, setelah revisi undang-undang pilkada dibatalkan oleh DPR kemarin, pilkada serentak akan mengikuti putusan MK PKPU-nya. Apakah mungkin, Prof, ada kekuatan lain lagi yang bisa mungkin mengubahnya atau keputusan MK ini final dan juga mengikat? Ya, secara peraturan ya, memang itu bersifat final and binding kan gitu ya. Jadi mengikat tentunya, sudah final dan mengikat dan itu diikuti. Dan itu yang terjadi selama ini, tidak ada langsung pembatalan ya, apa respon yang dilakukan oleh institusi politik seperti lembaga tinggi negara kita yaitu DPR RI selama ini ketika ada judicial review lalu direspon ya. Itu terutama kalau kita mengacu pada saat-saat kita menyongsong pemilu yang lalu di mana terjadi juga MK memutuskan gitu ya perubahan umur bagi calon wakil presiden. Itu satu contoh, meskipun dengan perdebatan dan polemik yang luar biasa yang akhirnya juga MK ya memutuskan untuk katakan gitu memberikan penalti berupa sanksi terhadap ketua MK karena lalu diturunkan menjadi hanya anggota, tidak boleh lagi menjadi ketua seperti itu, tapi respon dari DPR tidak ada. Prof, berarti termasuk Perpu pun tidak bisa menggoyang putusan MK ini? Seharusnya seperti itu ya. Jadi memang kita menyepakati. Jadi hasil reformasi itu antara lain membentuk ya Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi dibentuk tidak lain dan tidak bukan untuk mengawal bagaimana praktek kita berkonstitusi itu dilakukan secara benar. Lah, dalam konteks itulah maka memang gitu ya dibunyikan bahwa amar keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini itu final and binding kan gitu lah. Ketika final and binding lalu ada respon yang sangat tangkas ya, sangat cepat oleh DPR seperti itu, yang intinya adalah lalu dengan kata langsung itu menolak gitu ya amar keputusan Mahkamah Konstitusi, maka disitulah ada resistensi, ada protes, ada demonstrasi kepada tentunya DPR RI sebagai lembaga tinggi negara, wakil rakyat katanya, Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap lalu melanggar gitu ya, secara hukum itu melanggar. Mengapa itu dilakukan? Nah, Oke, Prof, berarti Anda mau mengatakan bahwa sampai tanggal 27 Agustus hari pendaftaran pilkada, bahwa sudah tidak ada lagi aturan yang menggoyang keputusan MK sehingga PKPU bisa berdasarkan dari putusan MK. Itu yang Anda mau tegaskan maksudnya? Iya, memang ada penegasan seperti itu ya. Kita dengarkan bahwa baik dari DPR RI maupun lembaga eksekutif ya, pemerintah dalam hal ini menyepakati bahwa pilkada akan dilakukan sesuai dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi tetap saja kita was-was gitu ya. Karena apapun ya kita melihat ya, politik ini berjalan sangat dinamis, sangat tidak pasti, sangat tidak menentu gitu ya. Apapun bisa terjadi di tengah jalan. Interupsi semua tahapan-tahapan pilkada serentak ini sangat subject to change itu. Kesannya seperti itu. Nah, ketidakpastian itu sendiri tentunya sangat berpengaruh terhadap kita melaksanakan ya kualitas dari pilkada itu sendiri. Maka sekarang kita sedang senang sebetulnya bahwa provinsi, kabupaten, dan kota bisa gitu ya menyaksikan rakyatnya itu ada calon lebih dari satu. Maka calon tunggal itu menjadi katakan gitu kemungkinannya itu menjadi sempit kalau dengan ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi seperti itu. Tadi Anda mengatakan bahwa masih was-was. Apa sebenarnya yang ditakutkan, diragukan? Karena Anda tadi juga mengatakan bahwa sebenarnya putusan MK final dan mengikat dan Perpu tidak bisa. DPR revisi undang-undang pilkada sudah dibatalkan. Apa sebenarnya yang perlu diwas-waskan, Prof? Iya,
Ini kan masih ada ikhtiar sebetulnya, ada usaha-usaha yang luar biasa ya, karena koalisinya ini kan koalisi besar. Ya, Di tataran nasional, kabinetnya itu juga akan berkoalisi secara besar. Jadi pemerintahan baru nanti itu koalisinya besar sekali, hanya menyisakan satu partai, yaitu PDI Perjuangan. Demikian juga kelihatannya diinginkan gitu, diharapkan bahwa koalisi tadi itu paralel ya, tidak kohabitasi dengan yang terjadi di provinsi, kabupaten, dan kota. Maka mereka berusaha untuk menciptakan adanya koalisi besar di provinsi, kabupaten, dan kota agar pembangunan yang dilakukan atau keputusan-keputusan yang dilakukan itu tanpa ada kendala. Kan itu sebetulnya. Tapi kalau keputusannya benar, kalau keputusannya merugikan rakyat, lantas siapa yang mengingatkan? Nunggu lagi energi dari masyarakat yang berhimpun lalu melakukan demonstrasi seperti ini. Itu kan energi besar sekali gitu kan. Nah, ini yang kita khawatir karena masih ada yang belum tuntas dengan prasyarat umur gitu ya untuk calon kepala daerah dalam pilkada yang disebutkan gitu ya. Umur ketika mendaftar itu harus mencapai katakan gitu ya 30 tahun kan gitu ya, atau 35 tahun kan gitu. Nah, ucapan yang precise tadi itu apakah sudah oke keputusan dari Mahkamah Agung yang lalu itu lalu bisa ditindaklanjuti oleh Perpu ya melalui ya. tentu KPU yang melakukan, atau itu sudah final, atau ini ada masih keinginan untuk Oke. mengundur-mundur waktu pelaksanaan dari pilkada itu sendiri. Oke, Prof. Anda tadi sedikit menyinggung soal koalisi juga. Ini terkait dengan putusan MK beberapa saat lalu. Apakah mungkin menurut Anda peluang mengubah peta politik, peta koalisi yang sudah terjadi hingga saat ini? Seberapa besar peluangnya, Prof? Iya, kalau secara peluang itu kan ini peluangnya besar. Tapi peluang besar tadi itu, peluang yang bagus, yang sangat positif ini, apakah bisa ditangkap, direspon ya oleh partai-partai sehingga partai-partai tadi itu tidak deadlock kan gitu. Ya. Katakan kayak di daerah Jakarta gitu kan, yang tersisa hanya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sudah sangat memenuhi syarat ya berdasarkan amar keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengusung paslonnya. Lah, apakah itu digunakan oleh PDI Perjuangan gitu ya? Pastinya kelihatannya akan digunakan kan gitu. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Baik itu di provinsi lain maupun kabupaten dan kota. Ini yang kita harapkan betul-betul nantinya amar keputusan Mahkamah Konstitusi itu dimaknai gitu ya dan ditindaklanjuti oleh partai-partai politik yang tidak tertegun hanya melakukan koalisi besar, masih ada yang tersisa-sisa itu untuk melakukan katakan gitu ya mengusung paslonnya ya. Ya. Karena paslon tadi itu disyaratkan cukup ini ya turun persentasenya dan memungkinkan partai-partai untuk juga mengusung. Lah ini tergantung partai politiknya, karena partai politiknya ini apakah masih angin-anginan gitu ya, apakah masih betul-betul ada keinginan yang luar biasa untuk menghadirkan kompetisi kontestasi yang betul-betul gini nanti memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Jadi tidak lalu ujung-ujungnya adalah calon tunggal melawan kotak kosong, atau mungkin calon tunggal diciptakanlah paslon yang kira-kira hanya memenuhi syarat supaya lebih dari satu paslon. Oke, kita harapkan memang pada akhirnya dari sini memberikan banyak paslon untuk bisa dipilih oleh masyarakat. Tetapi keputusan MK ini juga berpengaruh terhadap pilkada Jawa Tengah, di mana Kaisang sendiri digadang-gadang untuk maju sebagai wakil gubernur dari Ahmad Lutfi. Melihat putusan MK ini, lebih cair Ahmad Lutfi bisa berpasangan dengan siapa saja selain Kaisang, mungkin dengan Gus Yassin, atau bagaimana Anda melihat di pilkada Jawa Tengah sendiri, Prof? Iya, jadi kemungkinannya jadi besar ya dalam hal ini ya. Jadi memberikan peluang pada partai-partai khususnya di Jawa Tengah dalam hal ini gitu ya. Tidak hanya terpaku pada Lutfi dan Kaisang gitu ya, tapi juga calon-calon lain harusnya bermunculan. Saya yakin ya daerah sebesar Jawa Tengah, dan tentu ini basisnya
basis politiknya PDI Perjuangan gitu ya. Biasanya itu banyak kader-kader yang yang oke gitu ya. Nah, silahkan saja diusung dalam hal ini. Jadi PDI Perjuangan dalam hal ini sangat bisa mengusung. Lalu mungkin dari partai lain yang ada di sana yang khususnya yang memenuhi kuota gitu ya, kursi di Jawa Tengah itu juga mengusung. Jadi tidak terpana saja pada Lutfi dan Kaisang. Seharusnya seperti itu. Nah, Ahmad Lutfi dan Kaisang ketika saat ini sesuai dengan putusan MK, Kaisang mungkin tidak akan bisa melanjutkan, tetapi peluang antara Kaisang sendiri untuk bisa maju apakah memang sudah benar-benar tertutup sesuai setelah putusan MK ini atau bagaimana menurut Anda, Prof? Keputusan MK ini kan hanya menurunkan ambang batas ya, threshold untuk pilkada. Yang tadinya 20% kursi di DPRD gitu dan 25% kursi suara gitu menjadi turun sampai ke di bawah 7% kan gitu. Berarti ini kan kemungkinan memberikan peluang. Ibaratnya hampir semua partai bisa mengusung gitu ya. Kalau mau sendiri-sendiri, mau berkoalisi kan itu. Maka termasuk apakah partainya Kaisang, PSI dalam hal ini juga memiliki kursi yang katakan sudah memenuhi plafon yang diturunkan tadi itu. Lah kalau itu halnya pastinya bisa kan gitu. Berarti apa Sehingga menurut Anda, Prof? bisa Apakah ini ada hubungan dengan Kaisang tadi sudah mengirimkan surat terkait dengan pengurusan untuk mendaftar di Gubernur Jawa Tengah atau tidak sebenarnya, Prof? Ya tentunya semakin memberikan peluang ya. Tanpa ada keputusan dari amar keputusan Mahkamah Konstitusi, Kaisang pun sudah menurut survei katanya kalau pas surveinya cocok gitu kan, maka survei itu dianggap benar kan, sehingga dia nomor 1 gitu kan, ada di nomor 1 melulu kan gitu untuk di Jawa Tengah, tapi tidak untuk di Jakarta. Maka dia akan maju di sana. Tinggal siapa, Kaisang dengan siapa. Apakah dia cagup atau cawagup. Yang lalu mungkin baru cawagup. Karena Pak Lutfi adalah cagup gitu. Tapi melihat sekarang ini bisa cagup kan gitu. Jadi apalagi kalau dia punya kursi atau ada koalisi lain. Kalau Pak Lutfinya tidak mau menjadi cawagup kan seperti itu. Jadi menurut saya peluang Kaisang jadi lebih besar dengan sendirinya gitu. Oke, peluang Kaisang masih besar dan dinamika politik usai putusan MK masih terus bergulir dan masih terus cair. Terima kasih Prof. Siti Zuhro atas dialognya sore ini. Sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV.